Halo. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja sama kami. Sebelumnya kami memperkenalkan dengan saya sendiri, Nabila Zahra. Dengan saya Aljanati. Dan saya Asmaul Husna. Dengan saya Harumdan Ganturi. Hai teman-teman, semoga kamu senantiasa sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Pernahkah kamu mendengar tentang bakteri? Mungkin kamu berpikir bakteri itu merugikan bagi manusia. Eits, jangan salah. Ternyata sebagian dari bakteri ada yang menguntungkan loh bagi manusia. Tahukah kamu, baru-baru ini ditemukan bakteri yang dapat menguraikan racun pada limbah elektronik menjadi emas murni. Bakteri ini bernama Capriavidus metallidurans. Hal ini ditemukan peneliti University of Adelaide Frank Wright. Dalam hasil risetnya, Wright mengungkapkan bahwa bakteri itu dapat mengubah senyawa emas fluorida yang bersifat racun menjadi emas berharga. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bakteri. Bakteri adalah organisme prokariota uniseluler yang hanya dapat dilihat di bawah mikroskop. Nah, teman-teman, bakteri berasal dari kata Yunani, yaitu bakterion atau bakterium, yang berarti tongkat atau batang. Baik, berikut ciri-ciri bakteri. 1. Bakteri berukuran kecil atau diameter 0,5 sampai 1 mikron. Panjang 1 sampai 20 mikron. Disebut dengan mikroorganisme. 2. Mempunyai dinding sel. Yang ketiga, hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Yang keempat, uniseluler atau bersel satu. Kelima, prokariotik atau tidak memiliki membran inti. Yang keenam, kosmopolit atau habitatnya meliputi daerah yang luas. Yang ketujuh, hidup secara soliter atau berkoloni. Yang kedelapan, beberapa jenis bakteri mempunyai bentuk endospora saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Struktur umum bakteri terdiri dari sitoplasma, ribosom, DNA, membran plasma, dinding sel, dan kapsul. 1. Dinding sel. Dinding sel tersusun atas peptidoglikan atau gabungan protein dan polisakarida. Dinding sel juga berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk bakteri. Berdasarkan perbedaan ketebalan peptidoglikan pada dinding sel dibedakan menjadi dua macam, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Perbedaan sel gram positif dan gram negatif yaitu bakteri gram positif memiliki peptidoglikan yang tebal dan berwarna ungu jika diwarnai dengan pewarnaan gram. Bakteri gram negatif memiliki peptidoglikan yang tipis dan berwarna merah muda atau merah jika diwarnai dengan pewarnaan gram. Contoh bakteri gram positif: Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, Vibrio cholera, Bacillus subtilis. Contoh bakteri gram negatif: Escherichia coli, Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus. 2. Membran plasma. Membran plasma bersifat selektif permeabel dan terdiri dari fosfolipid dan protein. Yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia sel. Sitoplasma meliputi asam nukleat, protein, karbohidrat, dan lemak. Yang keempat adalah ribosom. Ribosom merupakan butiran-butiran yang tersebar di sitoplasma, mengandung RNA, dan juga berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Yang kelima adalah inti. Inti adalah pusat pengendalian aktivitas sel, mengandung DNA sekuler atau nukleolit. Yang keenam, flagella. Flagella meliputi
Artrit, monotrit, lopotrit, amfitrit, dan peritrit. Yang ketujuh, pili atau fimbriae merupakan rambut halus yang menonjol dari dinding sel, lebih pendek dari flagela, kaku, diameter lebih kecil. Pili tersusun dari protein. Fungsi pili adalah alat perlekatan saat bakteri melakukan konjungsi. Yang ke-8 adalah kapsul. Kapsul merupakan lapisan lendir berbentuk padat dan tebal. Kapsul tersusun dari polisakarida dan air. Fungsinya adalah alat pertahanan dan perlindungan, mencegah bakteri dan kekeringan, sebagai alat pelekat pada inang. Klorosom merupakan struktur yang berada di bawah membran plasma, mengandung pigmen klorofil yang berperan dalam fotosintesis. Fakolagas hanya dimiliki oleh bakteri air yang melakukan fotosintesis. Vakuola dapat membuat bakteri mengapung di permukaan air untuk memperoleh cahaya. Endospora mengandung sitoplasma, materi genetik, dan ribosom. Endospora dapat tumbuh menjadi sel bakteri baru jika kondisi lingkungan mendukung. Berikutnya, bentuk-bentuk bakteri. Di bawah berikut ini bisa kita lihat bentuk-bentuk bakteri, ada seperti batang, bola, dan spiral. Dan bentuk-bentuk bakteri juga ada Koki, Bacilli, Alter, dan sebagainya. Contoh bakteri: Escherichia coli, Lactobacillus, Azotobacter, Streptobacillus moniliformis, Neisseria gonohenae, Staphylococcus aureus, Spirillum minor, Treponema pallidum. Sekian hasil kerjasama kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Dah.